Para anggota Komisi 13 DPR RI yang kami hormati dan kami banggakan, pemegang kuasa hukum perwakilan ex-karyawan, selamat datang Pak Sohil Bimam. Pemegang kuasa hukum perwakilan ex-karyawan, pegawai Oriental Sirkus Indonesia, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kementerian HAM yang kami hormati dan kami banggakan, sehubungan dengan surat aduan dari kuasa hukum ex-pemain Sirkus Oriental Indonesia yang kami terima Selasa tanggal 22 April 2025, maka pada hari ini Rabu tanggal 23 April 2025, Komisi 13 DPR RI ingin menggali dan mendalami keterangan dari pengadu dengan menghadirkan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan perwakilan dari Kementerian HAM. Dalam suratnya, pengadu menyampaikan bahwa teradu yaitu Oriental Sirkus Indonesia ada kurun waktu 1970-1990 telah melakukan perekrutan anak-anak balita dengan modus untuk dijadikan anak asuh dengan jaminan diberikan pendidikan, disekolahkan, namun pada kenyataannya malah dididik untuk menjadi pemain sirkus di Oriental Sirkus Indonesia. Bahwa selama dalam masa pendidikan dan menjadi pemain sirkus, anak-anak tersebut berdasarkan aduan mengalami perlakuan yang dinilai melanggar hak asasi manusia seperti dipisahkan bahkan dihilangkan atau dikaburkan asal-usulnya, disiksa apabila melakukan kesalahan. Bahwa pengaduan masalah dugaan pelanggaran HAM dimaksud telah bergulir sejak tahun 1997, diantaranya ke Komnas HAM. Namun sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian yang konkret, sehingga para korban tersebut kembali menanyakan akan kelanjutan aduan dan penyelesaiannya. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami ingin mendapatkan keterangan dari pihak atas aduan dugaan pelanggaran HAM ex-karyawan atau pegawai Oriental Sirkus Indonesia dan perkembangannya. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan yang mewakili kuasa hukum ex-karyawan Oriental Sirkus Indonesia nanti dilanjutkan ke Komnas HAM, dilanjutkan ke Komnas Perempuan, dan dilanjutkan ke pihak Kementerian HAM untuk menyampaikan keterangan secara berurutan. Kami persilakan ruang dan waktunya secara hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan beserta anggota DPR RI Komisi 13, yang kami hormati teman-teman Komnas HAM, teman-teman Komnas Perempuan, juga para korban kejahatan kemanusiaan mantan pemain sirkus atau Oriental Sirkus Indonesia. Yang pertama, pimpinan, kami menyampaikan bahwa mohon nanti setelah kuasa hukum para korban ini didengar ceritanya bagaimana dia direkrut pertama kali, dipisahkan dengan orang tuanya selama dia hidup di dunia sirkus, apa yang terjadi mohon nanti didengar, belajar dari sebelumnya pertemuan dengan Komisi 3, yang mana teman-teman korban hanya satu sehingga tidak lengkap bagi pemahaman untuk teman-teman anggota Komisi 3. Ini yang pertama. Yang kedua, kami ingin menyampaikan mumpung ada Komnas HAM, karena kasus ini sejak tahun 97, 28 tahun yang lalu, di mana infonya menurut teradu yaitu OCI atau Taman Safari Indonesia, bahwa mereka sudah melaksanakan rekomendasi Komnas HAM. Faktanya sama sekali tidak ada satu misalnya tentang asal-usul. Sampai hari ini para korban yang ketemu dengan orang tuanya bukan difasilitasi oleh OCI atau Taman Safari, tetapi mereka memang berupaya mencari sendiri. Yang kedua, soal tidak mendapatkan pendidikan. Rekomendasi Komnas HAM jelas itu pun dilaksanakan kepada pemain yang tidak kabur. Tetapi pemain-pemain yang kabur yang pernah mengadu ke Komnas HAM sama sekali tidak dilakukan upaya supaya mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, terkait rekomendasi Komnas HAM soal harus diselesaikan kekeluargaan. Juga sejak 28 tahun yang lalu sampai hari ini belum pernah. Bahkan ini korban yang mengalami cacat seumur hidup
karena terjatuh saat main sirkus dari ketinggian 15 meter, setelah dipulangkan, jangankan 1 juta istilah kami, 1 rupiah pun tidak pernah mendapatkan santunan. Oleh karenanya, kebetulan Komisi 13 ini membidangi masalah HAM, kami ingin memberikan sebuah pemahaman, menawarkan supaya dalam kasus ini, ayo kita menggunakan perspektif hak asasi manusia, Undang-Undang Pengadilan HAM, supaya kejahatan ini 60 balita yang dieksploitasi menjadi pemain sirkus supaya bisa diadili dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Di mana undang-undang ini tidak mengenal kadaluarsa. Sebagai informasi pimpinan, kami ini keliling, andaikan tidak viral, maka tentu OCI tetap kekeh tidak mengakui sebagai sebuah kesalahan, mengambil anak-anak kecil ini dari orang tuanya, meskipun mereka nangis tidak mau, tetap dipaksa harus ikut, karena rata-rata saat itu memang orang tuanya hidup dalam kemiskinan. Tetapi apapun yang menjadi alasan, secara agama apapun tidak dibenarkan mendidik atau memisahkan dari orang tua untuk dieksploitasi secara ekonomi. Jadi mohon pimpinan kami serahkan dulu kepada para korban, mohon didengar, supaya kita betul-betul secara lengkap tahu bagaimana penderitaan selama menjadi pemain sirkus. Terima kasih pimpinan. Baik, langsung saja kita tanggapi apa yang menjadi permintaan dari kuasa hukum ex-karyawan Oriental Circus Indonesia. Langsung ke kuasa hukumnya, langsung saja ke yang para korban untuk satu persatu menjelaskan terkait dengan masalah yang mereka hadapi 28 tahun lalu. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya Vivi Nur Hidayah. Izin juga nanti dibatasi karena banyak ya Bang ya. Singkat, padat, yang menjadi poin-poinnya saja. Terima kasih. 10 menit yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Nur Hidayah. Saya diambil dari keluarga Oriental Circus, Bapak Franz, Tony, dan Jansen. Itu saya tidak tahu Pak umur berapa tahun dan diambil dari mana, saya juga tidak tahu. Saya tahunya dari sejak umur 2 tahun itu saya sudah dilatih sirkus di rumah Pondok Indah. Setelah umur 3 tahun, 4 tahun kemudian saya dibawa ke Oriental Circus. Sebentar, namanya siapa tadi? Vivi Nur Hidayah. Vivi Nur Hidayah. Oh, Iya, Pak. Nah, setelah itu saya dibawa ke Oriental Circus. Setelah itu saya dilatih seperti biasa. Saya mendapat, masih umur segitu saya sudah mendapat kekerasan ketika saya tidak bisa dikasih latihan, misalnya nggak bisa, itu saya dapat pukulan kayak tendangan di rotan, itu sudah hal biasa buat kami. Terus setelah sekitar saya umur 12 atau 13 tahun, saya dipindah ke Taman Safari Indonesia. Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor. Dan di sana seperti biasa, saya pikir hidup saya lebih baik di sana. Saya tidak dapat penyiksaan. Ternyata di Taman Safari saya lebih keras lagi, saya dilatih. Saya dapat penyiksaan lagi, Pak. Sampai saya melarikan diri karena saya nggak tahan. Setelah saya melarikan diri, 3 hari kemudian saya menghirup udara luar, saya ditangkap lagi dengan security. Dan setelah itu saya dibawa ke pos security dan saya dibawa pulang. Di tengah jalan pun saya sudah dipukulin, sudah dikata-katain kasar seperti binatang. Sampai rumah saya dimasukin ke kantornya dan saya disetrumin, Pak, pakai setruman gajah sampai saya lemes, sampai ke kelamin saya disetrumin. Akhirnya saya jatuh, saya lemes, saya minta ampun, saya sakit, tapi dia tidak mendengarkan omongan saya, malah dia menambahkan pukulan itu. Setelah itu saya jatuh lemas, ditarik lagi rambut saya, dijedotin ke dinding dan saya ditamparin dan
perut saya ditonjok dan ditendang, akhirnya saya ngompol di situ. Setelah itu saya dirantai selama 2 minggu, dipasung. Setelah 2 minggu dipasung, saya dibebaskan dan seperti biasa saya latihan seperti biasa. Dan berapa tahun kemudian saya melarikan diri lagi karena saya nggak tahan Pak hidup di Taman Safari karena penyiksaan itu terus. Saya jadi merasa batin. Akhirnya saya ditolongin sama mantan saya melarikan diri dari Taman Safari itu, dan akhirnya saya lolos. Saya dibawa ke Semarang, saya dinikahkan, dan akhirnya saya memberanikan diri melapor ke Komnas HAM Bapak Mulyadi waktu itu. Dan waktu itu saya langsung ditanggapi nama beliau dan saya dibawa ke Komnas HAM Jakarta. Dan di situ saya dipertemukan, dan pertama saya lapor dulu ke Mabes Polri. Saya bilang saya dipukulin. Saya tidak tahu orang tua, Pak. Saya tidak punya identitas. Tapi orang Mabes malah nanyain, kamu dipukulin, punya bukti enggak? Bukti apa Pak? Bukti visum. Saya bilang, saya nggak ngerti visum itu apa. Dia bilang, visum itu kalau kamu dipukulin ada bekasnya. Saya kan nggak ngerti pada saat itu visum itu seperti itu. Saya bilang, saya nggak ngerti Pak. Akhirnya dia bilang, kasusnya sudah kadaluarsa karena sudah kelamaan. Ya udah, akhirnya kami pulang, dan kebesokan harinya kami dipertemukan dengan pihak Taman Safari yang bernama Bapak Tony Sumampau. Dan kami dipertemukan, dan di situ kami bertemu dan disarankan dengan Bapak Mulyadi untuk secara kekeluargaan. Tapi kekeluargaannya itu sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan sama dia, sama mereka Taman Safari. Malah saya sudah di SP3 Pak. Kasusnya di SP3 dan ternyata sudah ditutup kasusnya. Terima kasih Pak. Pimpinan, izin pimpinan. Ibu, mohon dijelaskan tadi tahunnya berapa itu Ibu? Tahun-tahun berapa aja ketika Ibu 2 tahun itu tahun berapa? Ibu 13 Saya nggak tahu Pak tahun berapa, karena saya sampai sekarang pun identitas saya nggak tahu, belum tahu. Bukan, Ibu direkrut itu tahun berapa? Nggak tahu Pak. Umur 13 tahun Ibu tahu itu tahun berapa? Waktu Kurang Ibu, lebih saya umur segitu mungkin dari. Itu tahun berapa waktu Ibu umur 13 tahun? Masuk mana? Masuk di Sirkus tahun berapa? Nggak tahu, saya nggak tahu Pak. Ketika Ibu umur 13 tahun Kurang dibawa lebih ke Taman Taman Safari, Safari. Ibu ingat nggak tahun Oh berapa? tahun 88, kurang lebih 8 itu. Sekitar 11 apa 12 tahun itu dibawa ke Taman kemudian Safari. lari dan ke Semarang itu tahun berapa? Tahun 97. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih pimpinan. Selamat siang Bapak-bapak semuanya. Nama saya Ida. Saya dulu pertama kali ikut di sirkus kurang lebih sekitar umur 5 apa 6 tahun, dan saya nggak terlalu ingat ya dulu itu. Yang saya ingat hanya saya dibawa naik kereta ke sirkus oleh istri dari Pak Tony itu. Nah, setelah di sirkus, hari-harinya ya saya sama seperti yang lain ya, latihan setiap hari. Nah, setelah itu setelah bisa atraksi, saya mulai mengikuti atraksi. Setiap harinya itu memang kami hidupnya latihan, main, latihan, show seperti itu. Memang di situ juga memang hidupnya agak keras, dan kadang-kala juga saya sendiri emang mendapat kekerasan seperti itu. Nah, di dalam setiap udah beberapa tahun itu kami bermain pun di situ memang tidak ada istilahnya uang gaji, itu tidak ada memang, karena memang kami dianggap seperti keluarga katanya ya. Jadi singkat cerita, pada tahun 1989 saya main terapis itu jatuh. Mengalami kecelakaan ketinggian kira-kira 13 atau 14 meter ya. Nah, setelah itu saya jatuh karena waktu itu memang catcher penangkapnya baru.
Setelah saya jatuh, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit memang pada saat itu. Saya jadi ditaruh di belakang panggung, istilahnya dipijit-pijit di dalam. Setelah kira-kira berapa jam itu saya baru dibawa ke rumah sakit. Itu kejadiannya di Bandar Lampung, di Lampung ya. Dibawa ke rumah sakit. Terus satu malaman saya menunggu rasa sakit, belum ditangani sama dokter. Saya ditemani oleh teman saya yang nama Lisa sampai satu malam hingga pagi baru mendapat penanganan di gips. Di gips itu saya udah nggak ngerasa sakit karena mungkin dibius ya. Setelah itu baru saya dibawa ke Jakarta oleh pihak OCI. Nah di situ memang saya mendapat penanganan ke Jakarta itu saya mendapat penanganan operasi segala macam dan setelah saya di Jakarta saya dioperasi setelah di rumah sakit berapa bulan sekitar 1 bulan saya keluar dibawa pulang ke rumah bosnya. Di situ saya masih mendapat terapi segala macam. Nah singkat cerita tahun 97 kasus Vivi itu saya sudah ada di Taman Safari karena saya bosan di rumah bosnya itu. Saya pindah ke Taman Safari dan saya dikasih istilahnya saya bantu-bantu di situ bekerja ya. Nah, terus setelah itu ya dalam kondisi saat itu saya masih di kursi roda. Jadi sekitar tahun 97 saya izin keluar. Saya izin keluar itu saya udah nggak mau ikut lagi di situ. Setelah saya keluar saya diminta buat surat pengunduran diri. Padahal saya pikir untuk apa saya bikin, karena kan saya sebetulnya kan bagian dari keluarga katanya. Tapi saya dipaksa membuat surat sebelum saya meninggalkan Taman Safari. Jadi setelah saya pergi itu keluar, setelah saya tanda tangan diizinkan keluar, tapi saya tidak menerima apa-apa. Jadi saya keluar tidak dapat Rp1 pun, saya keluar meninggalkan Taman Safari. Pada saat itu seperti itu. Terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nama saya Lisa. Saya di tahun sekitar 76 saya diambil dari keluarga saya oleh Pak Jansen dan istri. Saya nggak ngerti seperti apa saat itu, ada negosiasi seperti apa. Saya dibawa naik mobil sama Pak Jansen dan saya dibawa di di Balikpapan saat itu, di jalan Balikpapan daerah Petojo. Dan abis itu saya dibawa langsung ke sirkus. Saya disuruh nonton. Saya takut lihat anak-anak kok banyak sekali. Anak-anak kecil itu banyak sekali. Saya takut, saya nangis, saya minta pulang saat itu. Tapi nggak dikasih. Saya dibawa ke dalam seperti karavan gelap itu. Saya nangis, terus saya cari mama saya. Sampai akhirnya saya capek mungkin ya saat itu. Sampai akhirnya saya ketiduran, mungkin besok paginya saya terbangun. Jam 6, kira-kira jam 6 saya lihat banyak kakak-kakak yang sepantaran saya juga pada mulai latihan. Saya pun dilatih dengan kekerasan di situ. Saya nangis, saya minta pulang, saya selalu mencari mama. Sampai akhirnya mungkin berjalannya waktu saya mulai bisa melupakan orang tua saya. Ya, saya mulai berlatih dengan teman-teman. Setiap ada masalah, kita dipukul, ditabok, ditendang, ditonjok, disambit pakai sandal apa itu loh Pak Jansen, sandal kayu itu loh, pakai bakyak. Setelah usia saya 12 tahun, saya juga minta sama Pak Tony untuk dipertemukan dengan keluarga saya. Tapi Tony bilang nanti suatu saat kalau kamu udah waktunya, kamu akan saya pertemukan. Setelah 15 tahun, saya juga minta lagi dengan Ibu Jansen.
kita manggil dia Sau, saya pengen ketemu orang tua saya, di mana orang tua saya. Sau terus bilang, kamu itu dijual. Kamu itu anak yang dijual. Saya sedih saat itu. Sampai akhirnya usia saya sekitar 17 tahun. Saya juga minta sama Ibu Gira, itu sekretaris dari Pondok Indah. Ibu Gira, saya udah umur 17 tahun, saya minta KTP. Saya pingin punya identitas. Ibu Gira bilang, nanti saya bilang sama bos, tapi nggak dikasih juga. Setelah usia saya 19 tahun, saya punya pacar. Saya pengen keluar dari sirkus, saya udah nggak kuat di sirkus. Saya izin baik-baik sama Tony saat itu, yang ada Tony. Saya minta identitas diri saya juga nggak dikasih. Dan pacar saya juga minta identitas saya. Ditunjukin tok, ini namanya siapa, ini akte apa, akte kelahiran siapa, Lisa, ada namanya Lisa Manangsang. Saya minta boleh enggak boleh, enggak dikasih. Katanya Tony bilang, enak aja kamu itu, saya yang pelihara kok kamu yang ambil. Sampai saat itu saya keluar dari sirkus dan enggak pernah kembali lagi. Dan kita tidak dapat gaji, tidak pernah disekolahkan, hanya belajar itu menulis, menghitung aja. Itu bukan homeschooling yang ngajarin, itu karyawati. Setiap paling hanya 2 jam kita, nggak sampai 2 jam lah, 1 jam kita belajar itu jam 1 sampai ke jam 2. Setiap hari seperti itu, bangun pagi jam 6 latihan, sarapan sebentar jam 9, sampai setengah 10 kita latihan lagi, sampai jam 12 makan, istirahat sebentar, jam 1 sekolah sampai jam 2 kita tidur, sampai jam 4 terus bangun, kita latihan lagi pemanasan sampai jam 6 kita mulai show. Setiap hari itu sehari 2 kali show. Sampai jam 10 kita istirahat tidur, setiap hari seperti itu. Jadi tidak ada waktu untuk bermain anak-anak. Sampai sekarang saya pun belum bisa ketemu orang tua saya. Identitas saya juga nggak tahu dari mana saya, nama orang tua saya itu siapa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami sudah diberi kesempatan untuk berbicara. Terima kasih Bapak. Saya langsung aja waktu tahun 78. Usia saya saat itu 3 tahun. Saya bisa ingat, saya usia 3 tahun itu berdasarkan senior saya banyak Izin di pimpinan, sana. namanya Bu siapa Bu? Oh maaf, saya Rita Luisa. Ya, dan saya diambil dengan bernama istri Chi Lien Hung atau Indonesianya Yani, istri dari Pak Tony Sumampau. Dan saya diambil ke Pondok Indah naik kereta. Saya dibujuk 1 balon dan 1 cupacu. Dan di sana saya sekitar 3 minggu atau 3 bulan, pokoknya kami di situ pakai target supaya bisa latihan dasar sehingga bisa dipindahkan ke Oriental Circus untuk mencari nafkah. Dan di situ juga eksploitasi terjadi dengan Pak Jansen dan Pak Frans. Yang paling saya mengingat atas hidup saya adalah saya dianggap bola dengan Pak Frans. Saya main akrobat bareng dengan Pak Frans. Dia melempar saya atas bawah, tendang, lempar, atas bawah lagi itu. Dia tidak memikirkan kepala saya masih sangat mungil, sehingga badan saya pun masih mungil sampai sekarang. Dan itu Frans yang lakukan kepada saya. Tidak melihat rasa kasihan saat itu. Dan Frans itu kalau setiap memukul saya atau teman-teman itu selalu dengan senyum. Itu sering sekali terjadi. Dan juga kekerasan yang saya alami dengan Pak Jansen itu selalu ditimpuk dengan bakyak. Lempar, ambil. Timpuk, ambil. Lempar lagi, timpuk, ambil. Itu yang paling parah kedua itu. Khususnya untuk yang kedua itu
fisik, tidak mengenal atau melihat usia. Kita nggak boleh main salah sedikit. Tidak senyum hanya karena menahan sakit yang tiap hari kita dieksploitasi itu tidak pernah mau mengerti kami. Kita nahan sakit Pak, tapi kita show harus sempurna. Di balik tubuh baju kita itu semua sabetan. Semua babak belur. Saya pernah juga ditonjok Frans sampai ngembang darah di mata saya. Saya masih belum cerita ini, tapi ini sudah keterlaluan dan saya mengingat kembali setiap apa yang dieksploitasi itu tidak pernah sedikit pun jedah untuk kami. Saya tidak bisa bilang tiap hari, tapi tiap-tiap kali itu terjadi. Itu saja, terima kasih. Oh ya. Ya, satu lagi waktu saya sendiri saya sudah ketemu dengan orang tua. Ya, berdasarkan mencari sendiri. Dengan kabur. Saya kabur di usia sekitar 14 tahun saya kabur. Melarikan diri itu tinggi pagar besi 2 meter. Karena badan saya mungil, saya lincah, suka terbang-terbang ke sana, dibuntel-buntel, ya itulah yang saya alami sehingga ya saya bisa loncat pagar tersebut. Dan saya melarikan diri, tidak lama kemudian berjalannya waktu, saya menikah dan akhirnya saya bertemu kedua orang tua saya. Di sambil perjalanannya waktu saya ketemu, itu saya sudah minta tolong terhadap teman-teman. Saya makin lama minta komunikasi kembali pelan-pelan. Setelah saya merasa aman 2 tahun di luar, saya yakin pihak Taman Safari atau sirkus di saat itu tidak akan mencari saya. Karena mereka membayangkan kita sudah kaku, tidak bisa cari uang kembali. Nah, di situ terjadi, akhirnya saya baru memberanikan diri keluar di dunia luar. Sehingga di situlah saya baru bisa membaur satu sama lain, mencari di mana keberadaan keluarga saya. Lanjutnya, berjalannya waktu, saya ketemu. Dan ketemu itu saya sempat yang namanya buka pintu, salah pintu. Di mana ada isu buat saya di mana itu loh anak dari keluarga itu pernah memberikan saya anak diberikan ke oriental sirkus. Apakah kamu toh? Seperti itu bahasanya. Jadi saya coba. Ternyata betul. Dengan bukanya pintu itu saya dipanggil nama Susan. Nama saya bukan Rita. Dan saya ketemu dengan keluarga saya. Keluarga saya ada di Jakarta Utara dan ibu saya ya daerah Mangga Besar dan Mangga 2 seperti itu. Jadi saya bukan anak kali jodoh. Kami semua bukan anak kali jodoh atau panti asuhan. Kami punya keluarga. Di situ saya ketemu ibu saya. Dan di sisi lain saya menanya ibu saya, "Mama, mana surat saya?" Saya nggak mau panjang lebar, sebenarnya banyak yang saya tanyakan, cuman mama udah cukup tua. Dan kata mama cuma hanya bilang, mama susah hidupnya. Surat-surat sama Chi Lien Hung, istri dari Pak Tony atau Ibu Yani. Itu. Nah, dan ternyata di saat saya ketemu ibu saya, itu diberitahu kalau saya punya cici kandung, kakak kandung di sana. Usianya jauh dari saya kaget, terkejut. Jadi si A tersebut, maaf saya tidak sebutkan namanya, ternyata kakak saya punya kakak. Jadi permain sirkus. Itu yang saya kaget, terkejut. Entah apa dan berapa lagi saya nggak tahu yang lain. Itu aja, sekian Pak, terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nama saya Yuli. Saya diambil sama sirkus usia 5 tahun bersama kakak saya 8 tahun kurang lebih. Pada saat itu saya dibawa ke rumah Pak Yansen dan Pak Hadi. Pak Hadi itu bapaknya. Kalau Pak Yansen, Pak Frans sama Pak Tony itu anaknya. Jadi saya dibawa ke Jalan Balikpapan Petojo. Saya nggak tahu ada perjanjian apa antara bapak saya dengan Pak Hadi. Lalu saya dibawalah sama Pak Hadi ke situ, ke Balikpapan. Di Balikpapan itu sudah ada satu anak yang bernama Butet, sekitar umur 2 atau 3 tahun. Nah, di sana saya udah mulai dilatih pada saat itu. Lalu 3 hari atau 4 hari papa saya datang menjenguk, tapi papa saya diusir lagi sama si Pak Hadi.
dibawain seperti senapan angin, diancam, awas kamu kesini lagi ya, jangan datang-datang lagi, seperti itu sama Pak Hadi. Akhirnya papa saya pergi, tapi papa saya waktu itu sempat menemui kami berdua, dan kami nangis-nangis saat itu ingin ikut papa pulang kembali ke orang tua, tapi di situ ada ancaman. Lalu kami diumpetin lagi sama si Hadi, jadi kami tidak lama, beberapa minggu kemudian dibawalah ke sirkus. Nah, di sirkus itu kami berdua sudah mulai dilatih. Di situ sudah ada kakak-kakak dan yang lebih kecil dari saya. Setelah itu kita udah mulai dilatih dari awal sampai kita meningkat terus dengan acara yang lebih berbahaya. Di situ saya mulai main acara Jalan Kawat Piramid, dan saya pernah terjatuh dan koma selama 14 jam, dan di situ saya tidak diobati. Dan saya tersadar lagi di situ, tapi saya tidak dikasih istirahat, harus main lagi setelah saya sadar. Lalu pada tahun 86, saya ini singkat cerita ya Pak, 86 saya pernah melarikan diri bersama teman saya yang namanya Eva. Lalu saya ketangkap, saya dipukuli sama Pak Fran. Kami berdua dipukuli. Di tempat itu saya berdua doang sama Eva, dimasukin sebuah mobil Fuso. Disitulah tempat tidur kami, dan di situ juga kami berganti pakaian untuk show. Di situ saya disuruh buka baju sama si Fran, suruh ganti baju untuk melakukan pertunjukan. Tapi teman saya yang namanya Eva lebih mendapatkan perlakuan buruk dari si Fran itu, ditelanjangi dan dilecehkan sama Pak Fran. Karena saya harus mengadakan pertunjukan, jadi saya terselamatkan dari pelecehan itu. Akhirnya pada tahun 87 saya mengikuti jejak kakak saya. Kakak saya kan menikah juga dengan pemain sirkus. Saya ikuti bagaimana saya bisa keluar dari situ. Saya ikuti jejak kakak saya untuk keluar dari sirkus itu dengan menikah juga sesama pemain. Akhirnya sampai tahun 89 baru saya kabur dari sirkus. Dan setelah itu tahun 97 keluarlah itu kasus Vivi. Nah, di situ kita dipertemukan sama Tony. Barulah saya tahu bahwa di situ Tony mengatakan bahwa papa saya saat itu menerima uang sebesar 300.000. Tapi itu uang pengganti susu, katanya seperti itu. Dan saya waktu 87 itu saya sempat menemukan orang tua saya, karena saya mengambil surat ini ya. Bapak-bapak, tolong, ini suratnya sudah hancur. Saya menemukan ini di karavannya Pak Jansen. Lalu saya ambil, di sini tertulis surat kenal lahir saya dan kakak saya. Di sini ya Pak, saya udah sobek-sobek soalnya udah puluhan tahun ini hancur. Ini yang saya temukan, jadi saya tahu alamat rumah orang tua saya dari sini. Sekian. Hamil 7 bulan disuruh main. Ya, pada saat itu kan saya juga hamil usia 7 bulan juga, saya masih harus penunjukan karena belum ada pengganti untuk selanjutnya. Sekian. Udah nggak ada. Ayo, Tony. Pak Anton persiapan saja. Selamat siang Pak, saya Koni Kurniasi. Saya waktu datang ke sirkus, saya tahun 73. Kira-kira umur saya 8 tahun, memang saya paling gede. Saya generasi kedua dari Pak Jansen. Saya datang ke sirkus, memang dibawa ke sirkus. Waktu itu begitu dibawa ke Balikpapan, Petojo. Cerita diambilnya itu kok diserah. Ya, kalau cerita diambilnya itu memang perjanjiannya sama orang tua saya. Waktu itu ibu saya nggak ada, adanya papa saya. Dia bilang katanya, lu nggak usah takut.
anak lu gua sekolahin, sampai mana juga dia sekolahin, walaupun mau ke luar negeri nanti dia pasti disekolahin. Begitu. Tapi akhirnya saya dibawa ke Petojo, Balikpapan. Dari situ nggak lama saya di sana, saya langsung dibawa ke sirkus. Saya latihan di sirkus antara 6 sampai setahun saya bisa show. Dari show itu memang kalau dipukul, jatuh dipukul, latihan dipukul itu iya. Kalau main nggak ketawa, dipukul iya gitu. Tapi berjalannya waktu ya kita nggak disekolahin, kita nggak punya identitas. Memang saya keluar juga, sampai saya keluar dari sirkus tahun 86, saya nggak punya identitas. Saya mau nikah juga, saya itu bikin sendiri, karena kalau mau nikah harus punya KTP ya Pak ya, gitu. Saya nikahnya pakai wali hakim, karena saya nggak ada orang tua, jadi pakai wali hakim. Sampai situ. Kalau keluar nggak dapat santunan dan emang kita nggak pernah digaji, kan mereka bilangnya kita anak angkat, gitu. Ya, makasih Pak. Selamat siang Pak. Nama saya Anton, dan sebagai teman-teman juga orang taunya nama saya Anton. Sebenarnya itu nama pemberian dari Pak Hadi kepada saya. Sehingga cerita awalnya adalah saya diambil oleh istrinya Pak Jansen. Dan saat itu memang ekonomi kita lagi agak berantakan dan keluarga kita juga udah terpencar ke sana kemari, saudara saya. Saya diambil pada saat itu di usia 8 tahun. Dan memang saya bisa bilang ini karena setelah saya tahu saya diambil mereka itu, lalu saya sama seperti yang dijanjikan oleh teman-teman itu, katanya, kamu ikut saudara, ini bukan orang lain, dia bilang. Saudara, katanya. Nanti kamu di sana dipintarkan, disekolahkan, katanya. Jadi nanti kalau sudah pintar, sudah sekolah, nanti saya kembalikan lagi ke orang tua kamu. Nah, itu janjinya. Nah, saya bisa ngomong begini, saya ingat, karena umur saya saat itu udah 8 tahun. Nah, terus, lalu, oke lah, saya pikir, karena memang saya lihat orang tua saya hidupnya susah, ya ini kan demi kebaikan lah istilahnya ya. Lalu saya ikut. Saya dan kakak saya, pertama, kakak saya otomatis saat itu udah 10 tahun, saya 8 tahun. Saya dibawa ke Petojo, Balikpapan juga. Tapi satu harian itu saya kayak diam aja gitu di kamar. Akhirnya saya jenuh. Akhirnya mungkin kakak saya lebih besar ya. Dan dia bilang, ayo kita kabur yuk. Kaburnya gimana? Ya udah pokoknya kita kabur. Nah kebetulan di Balikpapan itu rumah mereka, di sampingnya ada gang kecil. Dan di atasnya ada kawat-kawat gitu. Kami loncat. Ya namanya anak zaman segitu ya udah nakal-nakalnya ya. Jadi hal yang kayak begitu biasalah. Kami loncat berdua, terus kami pesan beca, kami nekat, pokoknya entah bagaimana kami pulang ke Raja Wali, ke rumah saya. Dan mama saya sempat kaget, loh kok balik lagi? Ya bagaimana orang di sana nggak diapa-apain? Saya makan juga belum, saya bilang begitu. Oh ya udah akhirnya terjadi malam itu. Akhirnya besok pagi, Ibu Jansen datang lagi. Nah, dia datang lagi, dia menghampiri mama saya, lalu dia bilang, udah dah, kalau gitu yang kecil aja dah, yang ikut saya, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya saya ikut. Satu malam saya di sana, besok paginya saya langsung berangkat naik kereta api, iya kan ya, sama Ibu Jansen itu. Lalu pada saat itu sirkus lagi main di Cirebon. Nah, sirkus main di Cirebon, lalu ya sama seperti yang kayak mereka mungkin alamin juga. Saya lebih pertama ngalaminnya karena saya masuk di era
tahun 70. Lalu masuk ke satu sirkus, lalu kami suruh nonton. Nonton juga, saya juga nggak tahu apa yang harus diituin. Lalu udah gitu tidur. Udah tidur, besok langsung kami dilatih. Latihan dasar adalah handstand, mulai dari 5 menit, 10 menit, sampai akhirnya sampai setengah jam. Pokoknya latihan dengan keras, betul-betul keras. Jatuh sabet, pokoknya kita sampai getar-getar, sampai keringetan. Singkat kata, 3 bulan saya sudah menghasilkan uang buat mereka. Saya sudah kerja buat mereka. Dan seperti yang teman-teman katakan, saya mendukung. Kita tidak pernah komunikasi, kita nggak pernah tanya satu dengan yang lain, kamu siapa, mama kamu siapa, ini siapa. Kita tidak ada kesempatan untuk begitu. Tidak ada sama sekali. Terus, waktunya begitu. Hari-hari. Yaitu latihan, makan, sekolah 1 jam, tidur, latihan lagi begitu. Dan terus kami alamin. Sampai akhirnya terhitung waktu, saat itu kurang lebih sekitar tahun 70-an, 77 lah kalau nggak salah ya. Saya coba kabur. Saya pikir, wah ini udah nggak ada masa depan. Saya coba bawa rangsel, diem-diem, saya umpetin di balik keranjang saya. Tiba-tiba ketahuan. Nah, begitu ketahuan, saya ditegur, memang nggak dipukul ya. Ditegur, lalu diomelin, lalu saya disuruh ngipasin Pak Tony yang lagi tidur. Saya ingat itu. Dan saat saya menjalanin itu, Ibu Jansen bilang sama saya, lu mau ngapain kabur? Mama lu udah mati, tau nggak? Waduh, saya sampai kaget saat itu. Nah, jadi Anda bisa, Bapak-Bapak bisa bayangkan di saat umur saya sudah mulai agak dewasa sedikit, saya mendengar itu kaget. Mama saya udah mati katanya. Tidak ada yang mengurusi mama kamu. Yang ngurusin adalah saya, dia bilang gitu. Waduh, saya bilang gitu. Nah, singkat cerita, ya kan ya, di tahun 83-an, ya kan ya, saya terus, akhirnya saya izin. Saya izin dengan karyawan, karena saya posisi udah gede, boleh dikatakan saat itu posisi kita adalah sudah tangan kanan mereka. Sudah tangan kanan, jadi kita bisa kemana, kadang-kala suruh menjaga sirkus, kadang-kala suruh belanja, kadang-kala bergantian. Ada teman seliftingan saya yang sudah married dengan Ibu Yuli gitu juga, dan ganti-gantian. Hari ini saya ke Taman Safari misalnya, dan teman saya jaga sirkus. Dan posisi kita boleh dikatakan saat itu sudah tangan kanan. Nah, dan saat itu entah bagaimana saudara saya, ya kan ya, dia nonton saya. Dia bilang, ini kelihatannya kayak adik kita ya, dia bilang gitu. Lalu dia penasaran, dia mulai dari kelas kambing, terus dia turun ke kelas 1 kalau nggak salah. Masih tribun juga. Kayaknya iya nih. Lalu dia turun lagi, besokannya dia beli lagi, dia nonton di VIP yang paling mahal. Dia lihat, kayaknya iya. Dia bawa kakak saya lagi, penasaran. Nah, karena kami sudah besar-besar, biasanya kalau akhir show pertama, kami ini keluar. Suka membantu mengatur orang lagi masuk untuk show yang kedua selanjutnya. Dan saat itu kakak saya megat saya. Nah, dia tanya, nama kamu Apong ya? Karena saya kecilnya dipanggil Apong. Waduh, saya sempat kaget juga. Karena yang tahu nama ini, teman-teman saya pun tidak tahu. Bos sirkus juga tidak tahu. Karena akte lahir saya itu lain. Lalu saya sempat kaget. Benar nggak nama kamu Apong? Iya, benar. Lalu, saya punya ciri khas dalam satu keluarga. Jempol saya agak lain, ada persamaan dengan kakak saya. Lalu dia penasaran, kalau gitu coba buka kaos kaki kamu, saya mau lihat. Saya buka, saya kasih lihat. Wah, oh iya benar, nggak salah, dia bilang gitu. Nah, semenjak saya pas ketemu gitu, nomor 1 yang saya tanya kepada saudara saya adalah, benar mama udah mati? Iya benar, tahun 73 mama meninggal. Terus, benar.
kamu orang saudara tidak ada yang mengurus. Yang ngurus itu dari Ibu Jansen. Oh, nggak benar itu. Memang ada orang datang. Tapi saudara saya juga nggak kenal siapa itu. Tapi ada yang datang. Tiba-tiba kasih amplop begitu aja. Terus udah jalan. Jadi ini pemalsuan saya bilang. Pembohongan. Jadi yang akhirnya terhitung waktu ke waktu, saya mulai sakit hati. Udah mama saya dibohongin, saya dibohongin, dijanjikan dipintarkan, disekolahkan, nanti sudah pintar dibalikkan. Tapi apa yang mereka alamin, itu saya yang alamin lebih parah. Dan yang lebih tragis lagi, begitu saya coba keluar, keluarga saya ada di teror, dan terakhir, saya masih ingat, Ibu Jansen bilang ke saya, kamu di sirkus diajarin jadi orang gentleman, bertanggung jawab. Coba balik lagi, ketemuin kita. Baik, saya datang. Bahkan saya udah bilang sama saudara saya bilang, jangan lu main di sana bisa mati lu. Bisa digebukin lagi. Enggak apa-apa. Saya pikir nggak apa-apa lah, untuk terakhir kali lah. Tapi saya cuma pesan ke saudara saya, kalau saya tidak balik, arti kata saya mati di sana. Karena saya tahu saya akan mengalami penyiksaan. Saya hadapin mereka. Dan benar apa yang saya feeling ternyata benar. Saya di situ dihantam abis-abisan dengan 3 bersaudara mereka. Iya kan ya? Dihantam abis-abisan, terutama Pak Fran, dia lebih sakit hati ke saya. Karena saat itu beruang yang saya main, ya, dia coba main. Padahal saya sudah bilangkan ke istrinya. Saya bilang, jangan coba-coba main beruang. Karena bahaya. Karena saya tahu, sifat Pak Fran itu orangnya gengsi dan tensinya tinggi. Nggak beda jauh dengan saya. Kalau dalam keadaan sekarang ya. Lalu dia coba main beruang. Apesnya dia kena cakar mukanya. Yang saya dengar itu sampai 40 apa sekian jahitan. Dan mereka terus lari masih ke Jepang, bisa operasi. Dan saat itu saya digebukin abis-abisan dan saya terakhir dengar Pak Fran bilang, tolong ambil belati, saya mau belek mukanya. Saat itu saya udah mulai berpikir, kalau memang benar-benar sampai itu terjadi, saya akan loncat dari Pondok Indah. Tapi itu tidak terjadi. Tapi akhirnya setelah babak belur abis-abisan, saya dibikinin satu surat pernyataan bahwa orang yang namanya ini sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Pondok Indah, dengan mereka. Dan saya setelah saya keluar, saya baru tahu bahwa saya punya akte lahir, nama saya ini, dan mereka memalsukan bahwa saya lahir tahun 24 bulan 5, 64. Tapi saya lahir ternyata enggak begitu. Dan nama saya itu diberi mereka adalah Anton M. Karena saat itu kita sudah bisa mengemudi, akhirnya kami dikasih KTP. Dan terakhir adalah sekarang identitas saya sudah tahu bahwa saya dimudahkan 2 tahun pada saat itu. Sekian dulu, terima kasih Pak. Cukup pimpinan. Udah habis pimpinan. Lanjut ke Komnas HAM terkait dengan investigasi apa yang ditemukan dalam konteks kasus ex-karyawan Oriental Circus Indonesia ini. Silakan. Terima kasih pimpinan Komisi 13 dan anggota Komisi 13 yang terhormat. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terutama Ibu Bapak yang menjadi pengadu dan sekaligus korban dalam kasus Oriental Circus Indonesia, Komnas Perempuan dan Kementerian HAM. Kasus ini merupakan kasus yang sudah sangat lama diadukan ke Komnas HAM dan
sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai atau memuaskan khususnya bagi kepentingan korban. Pertama kali kasus ini diadukan ke Komnas HAM pada tahun 1997. Jadi sudah lebih 25 tahun, sudah 28 tahun sejak pertama kali diadukan. Perjalanan kasus itu kemudian terus berjalan sampai pada tahun 2002, ibu bapak yang merupakan mantan pemain sirkus Oci ini mengadukan kembali ke Komnas HAM karena rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM pada tahun 1997 tidak juga dijalankan oleh pihak Oci. Pada tahun 97, Komnas HAM membuat beberapa kesimpulan dari pemantauan yang dilakukan akan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan kekeluargaan, baik dengan keluarga maupun orang tuanya. Karena seluruh pengadu ketika diambil oleh Oriental Sirkus masih berada dalam usia anak atau di bawah umur. Sejalan dengan apa yang tadi diceritakan oleh ibu bapak sebelumnya. Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya. Dan yang keempat, pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu adalah temuan pelanggaran HAM pada tahun 1997. Sehubungan dengan itu, pada saat itu Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi. Ada 4 rekomendasi. Yang pertama, agar Oci bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, diantaranya Komnas HAM, Puskopau, Depdikbud, waktu itu namanya masih Depdikbud, dan Menpora. Perlu segera secara koordinatif mencegah dan mengakhiri terjadinya perbuatan yang cenderung menimbulkan pelanggaran HAM. Rekomendasi kedua adalah untuk menjernihkan asal-usul anak-anak pemain sirkus yang belum mengetahui jelas asal-usulnya. Dan Oci bekerja sama dengan Komnas HAM akan melakukan publikasi dan langkah-langkah yang diperlukan. Nanti dalam perkembangannya, Oci memang membuat pengumuman di media massa untuk pengaduan apabila ada yang merasa kehilangan anak, tetapi kami tidak menemukan informasi adanya langkah-langkah lebih jauh dari pengumuman di media massa tersebut. Yang ketiga, rekomendasi agar praktek latihan terhadap anak-anak atlet sirkus yang disertai dengan tindakan-tindakan disiplin yang keras hendaknya dijaga jangan sampai menjurus ke arah penyiksaan baik mental maupun psikis. Yang keempat, berbagai sengketa yang masih ada antara Oci dengan anak-anak atlet sirkus atau ex-atlet sirkus tersebut hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan. Menindaklanjuti pernyataan Komnas HAM tentang kasus Oci tersebut, Komnas HAM kemudian juga melakukan sejumlah langkah-langkah komunikasi dan koordinasi kepada pimpinan Oci. Ini masih pada tahun 1997, yaitu agar secara koordinatif mencegah dan mengakhiri terjadinya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kesan pelanggaran HAM terhadap anak-anak pemain sirkus. Dan yang kedua, bekerja sama dengan Komnas HAM, berusaha keras untuk menjernihkan asal-usul anak pemain sirkus yang belum jelas asal-usulnya, baik melalui publikasi maupun langkah lain yang diperlukan. Pada tahun 1997, Komnas HAM mendapatkan sejumlah informasi
dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor mengenai kerjasama yang dilakukan dalam upaya penyelesaian kasus OCI, yaitu yang pertama, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor menyatakan telah melakukan peninjauan ke lokasi OCI, telah melaksanakan pelatihan tutor kejar paket A setara SD selama 5 hari, pembentukan kelompok belajar paket A setara SD unit 001, melaksanakan bimbingan terhadap tutor untuk melaksanakan bimbingan belajar anggota OCI dalam mempersiapkan ujian persamaan SD tahun 1997. Selain itu, pada tahun 97 juga Komnas HAM memperoleh informasi dari Dinas Sosial Kabupaten Dati 2 Bogor yang telah melakukan peninjauan lokasi kasus OCI dan memberikan saran agar dibuatkan suatu wadah baik untuk pendidikan maupun pembinaan anak-anak berupa yayasan atau lainnya. Yang kedua, honor atau upah anak-anak harus ada kejelasan dan tersirat sesuai aturan dari OCI sendiri yang disesuaikan dengan aturan dari Depnaker. Dan yang ketiga, untuk kelangsungan kegiatan OCI agar ada regenerasi. Ini informasi dari Dinas Sosial. Komnas HAM juga menerima SK nomor SKEP 20 nomor Romawi 7 tahun 1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf A terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau. Salah satunya adalah sirkus. Pada tahun 1999, Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana penghilangan asal-usul dan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana pasal 277 dan 335 KUHP dalam laporan polisi nomor LP _60 Romawi 5 _1997 Satgas berdasarkan surat ketetapan nomor polisi G.Tab _140 spasi J Romawi 6 _1999 Serse pada tahun 1999. Sejak tahun 1997 akhirnya pada Desember 2002, Komnas HAM kembali menerima pengaduan dari salah satu ex-atlet sirkus yang menyampaikan pengajuan kembali kasus pelanggaran HAM terhadap atlet-atlet sirkus atau ex-atlet sirkus OCI. Pada bulan Mei 2003, Komnas HAM mengirimkan surat nomor 6141 SKPMT _Romawi 5 _03 yang ditujukan kepada pimpinan OCI dengan perihal pengajuan pembukaan kembali kasus OCI. Surat tersebut dibalas oleh kuasa hukum dari OCI pada surat nomor 088-PHP _Romawi 6 _2003 pada Juni 2003 dengan perihal permintaan izin bertemu dengan Komnas HAM. Kemudian Komnas HAM menerima surat dari Law Office Poltak H. Solowan dan Partners nomor 089-PHP _Romawi 6 _2003 tertanggal 4 Juni 2003 dengan perihal keberatan atas dibukanya kembali kasus Oriental Circus Indonesia dan penjelasan atas permasalahan tersebut. Dikarenakan mendapatkan tanggapan pada 4 Juni 2003 bahwa pihak OCI telah melaksanakan semua petunjuk sesuai pernyataan Komnas tanggal 1 April 1997 dan mengusulkan untuk penyelesaian secara kekeluargaan tentang asal-usul ex pemain sirkus OCI dengan mengiklankan di surat kabar. Ini yang tadi saya jelaskan. Jadi tindak lanjutnya adanya iklan di surat kabar tersebut. Pada bulan Juni 2003, melalui surat nomor 6199 SKPMT _Romawi 6 _03 yang ditujukan kepada Saudara Poltak H, kuasa hukum OCI, mengundang Saudara Poltak dan kawan-kawan selaku kuasa hukum OCI untuk menghadiri pertemuan
di kantor Komnas HAM. Dan pada Juli 2003 melalui surat nomor 6370/SKPMT/Romawi 7/03 yang ditujukan kepada salah satu pihak ex pemain sirkus OCI, Komnas HAM menyampaikan perkembangan dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak OCI dalam penyelesaian asal-usul ex pemain sirkus OCI, dan penyampaian bahwa atas laporan ex pemain sirkus OCI kepada kepolisian telah dikeluarkan surat ketetapan penghentian penyelidikan tertanggal 2 Juni 1999. Berdasarkan perkembangan penyelesaian yang telah diupayakan oleh para pihak tersebut, Komnas HAM menyarankan kepada ex pemain sirkus OCI untuk menempuh upaya hukum apabila tidak merasa puas atas tanggapan pihak OCI. Oleh karenanya, Komnas HAM menganggap penanganan kasus pada saat itu telah selesai. Pada Desember 2003, Komnas HAM kembali menerima surat dari ex pemain sirkus OCI dengan perihal keberatan atas kronologi yang dibuat oleh kuasa hukum OCI tertanggal 2 Juni 2003 dan berharap agar Komnas HAM dapat mempertemukan ex pemain sirkus OCI dengan pihak OCI. Atas keberatan tersebut, Komnas HAM kembali menyurati pimpinan OCI melalui surat nomor 7081/SKPMT/Romawi 5/04 tertanggal 21 Mei 2004 yang pada pokoknya meminta tanggapan pimpinan OCI atas keberatan yang diajukan oleh ex pemain sirkus OCI. Setelah itu, perkembangan dari kasus ini muncul kembali pada akhir tahun 2024. Di mana pada 14 Oktober 2024 Komnas HAM menerima surat nomor 014-ASLO-Romawi 10-2024 dari Ari Seran Law Office dengan perihal permohonan pelaksanaan mediasi dengan pihak pengelola Oriental Circus Indonesia. Karena merupakan kasus lama dan telah terbit rekomendasi, Komnas HAM melakukan penelusuran terhadap arsip atas kasus tersebut. Komnas HAM juga meminta pengadu untuk melengkapi berkas aduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada 9 Desember 2024, Komnas HAM menerima berkas tambahan dari Ari Seran Law Office dengan perihal kronologi atas kasus Oriental Circus Indonesia. Pengaduan ini memuat informasi terkait upaya korban menyampaikan somasi kepada OCI dan atau Taman Safari Indonesia yang pada intinya korban meminta pengakuan yang layak atas kontribusi dalam suksesnya OCI dan atau Taman Safari Indonesia dan meminta imbalan berupa kompensasi finansial senilai 3.100.000.000 rupiah. Berdasarkan pengaduan tersebut, Komnas HAM kembali memberikan tanggapan merujuk pada surat nomor 6370/SKPMT/Romawi 7/03 tanggal 22 Juli 2003 yang menyarankan untuk menempuh upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 17 Desember 2024, Komnas HAM menerima surat nomor 05/Komnas HAM/Romawi 12 spasi 2024 bertanggal 12 Desember 2024 dari advokat dan konsultan hukum Happy Sebayang dan rekan dengan perihal permohonan realisasi rekomendasi Komnas HAM tahun 1997 terkait 8 orang ex pemain sirkus OCI. Pada bulan Januari 2025, Komnas HAM menerbitkan surat nomor 10/00.01/Romawi 1/2025 yang ditujukan kepada Ari Seran Law Office dengan perihal saran tindak lanjut pengaduan yang pada pokoknya menyarankan pengadu untuk menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada 16 Januari 2025, Komnas HAM menerima audiensi dari advokat dan konsultan hukum Happy Sebayang dan rekan beserta para ex pemain sirkus OCI. Dalam audiensi tersebut disimpulkan bahwa masih akan dilakukan penelusuran terhadap arsip kasus tahun 1997 dan baru akan dilakukan analisis untuk menentukan langkah Komnas atas kasus tersebut. Pada 9 dan 10 April 2025, Komnas HAM memenuhi undangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
guna berkoordinasi dan menindaklanjuti aduan eks pemain sirkus Oci dengan beberapa instansi terkait. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, Bareskrim Polri, serta pengadu. Pada tanggal 22 April 2025, Komnas HAM kembali memenuhi undangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dialog terkait kasus Oci, dan dalam pertemuan tersebut turut hadir Komnas HAM, Komnas Perempuan, Bareskrim Polri, LPSK, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, pihak pengadu, dan pihak Oci. Pada pertemuan tersebut, Komnas HAM menyerahkan surat nomor 449-PL.00-01-Romawi 4-2025 tertanggal 21 April 2025 perihal informasi penanganan kasus dan seterusnya sebagai tindak lanjut pertemuan bahwa Komnas HAM telah bahwa upaya Komnas HAM telah dilakukan sesuai mandat dan fungsi serta menyarankan agar korban menempuh upaya perdata terkait permintaan kompensasi. Pada 22 April 2025, Komnas HAM menerima audiensi dari eks pemain sirkus Oci bersama kuasa hukumnya. Pada audiensi tersebut, korban beserta kuasa hukum memohon klarifikasi dari Komnas HAM atas penanganan terkait kasus Oriental Sirkus Indonesia beserta bukti-bukti yang didapat sebagai hasil pemantauan dari tim bentukan. Atas permohonan tersebut, Komnas HAM akan menelusuri terlebih dahulu berkas aduan yang diterima beserta hasil koordinasi dan pemantauan oleh tim yang menangani. Pengaduan tidak menyampaikan berkas pada audiensi tersebut. Sehubungan dengan itu, Komnas HAM mendorong negara untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Konvensi tentang Hak Anak. Yang pertama, untuk memiliki identitas dan ikatan keluarga, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, untuk mendapatkan perlindungan dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan mereka, dan atas lingkungan yang aman serta upah yang adil, dan untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikan anak. Komnas HAM menolak segala bentuk eksploitasi anak yang bersifat komersil atau segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan yang merupakan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagaimana diatur di dalam Konvensi ILO 182 tahun 1999 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Demikian perjalanan dari kasus ini, dan Komnas HAM turut merasa prihatin bahwa para pengadu, para korban yang dulu anak-anak hingga dewasa pada saat ini belum juga mendapatkan pemulihan atas kerugian fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Demikian penyampaian dari Komnas HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke Komnas Perempuan, tapi terkait dengan kronologis dan lain sebagainya nggak usah diulang ya Kak ya. Nanti langsung saja ke temuan Komnas Perempuan dan apa rekomendasinya supaya waktunya juga bisa kita efektifkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 13 dan juga para anggota Komisi 13 serta Ketua Komnas HAM serta jajarannya dan juga kami bertiga dengan wakil pimpinan dan juga komisioner. Baik, saya kira saya akan menyampaikan terkait kalau tadi kronologinya sudah disampaikan, kemudian pengalaman spesifik perempuan juga sudah disampaikan. Kami masuk pada bentuk dugaan pelanggaran HAM terkait perempuan. Yang pertama, bentuk dugaan pelanggaran HAM-nya terjadi eksploitasi anak untuk tujuan ekonomi atau child slavery. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2, kemudian Undang-Undang HAM pasal 64, Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 66. Instrumen internasionalnya terdiri dari CRC pasal 32, Konvensi ILO nomor 182, kemudian Deklarasi Universal HAM pasal 4. Analisa singkatnya bahwa anak-anak dipaksa bekerja tanpa upah memenuhi unsur kerja paksa dan perbudakan anak.
Kemudian bentuk dugaan pelanggaran kedua, ini pelanggaran terhadap hak atas pendidikan. Dasar hukum nasionalnya Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1, Undang-Undang HAM Pasal 60, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20/2003. Kemudian instrumen internasional yang dilanggar, CRC Pasal 28, DUHAM Pasal 26. Analisa singkatnya bahwa korban tidak mendapatkan pendidikan formal menyebabkan terjadinya marginalisasi sosial dan ekonomi. Kemudian bentuk dugaan pelanggaran yang ketiga, penghilangan hak atas identitas dan asal-usul keluarga. Dasar hukum nasionalnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 1, Undang-Undang HAM Pasal 53, Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 5. Instrumen internasional yang dilanggar adalah CAT Pasal 1 dan 16, kemudian ICCPR Pasal ICCPR Pasal 7. Analisa singkatnya bahwa anak kehilangan identitas hukum berdampak pada akses pendidikan, pekerjaan, dan hak sipil lainnya. Kemudian bentuk dugaan pelanggaran yang keempat adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat 1, Undang-Undang HAM Pasal 33. Kemudian instrumen internasional yang dilanggar adalah CAT Pasal 1 dan 16 dan Konvensi Hak Sipil dan Politik Pasal 7. Korban mengalami penyiksaan fisik dan mental termasuk kekerasan seksual berbasis gender. Bentuk dugaan pelanggaran yang kelima adalah diskriminasi berbasis gender. Dasar hukumnya UUD 1945 Pasal 281 ayat 2, Undang-Undang HAM Pasal 3 dan 38. Instrumen internasional yang dilanggar adalah SIDO Pasal 2 dan 5, kemudian ICCPR Pasal 26, DUHAM Pasal 7. Analisa singkatnya, korban perempuan mengalami eksploitasi dan kekerasan berbasis ketidaksetaraan gender. Bentuk dugaan pelanggaran yang keenam adalah kekerasan berbasis gender dalam konteks reproduksi. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2, Undang-Undang HAM Pasal 45, Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13. Instrumen internasional yang dilanggar adalah CEDAW Pasal 16, CRC Pasal 24, dan DUHAM Pasal 25. Analisa singkatnya, korban mengalami kehamilan tidak diinginkan dan dipisahkan paksa dari anak, melanggar hak reproduksi. Bahwa pada saat kejadian tahun 1997, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dan sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tahun 1984. Dampak saat kejadian dan dampak jangka panjangnya bagi korban. Dampak dari kasus Oci ini tidak hanya dirasakan saat kejadian, tetapi berlanjut hingga masa dewasa para korban. Pada masa anak-anak, korban mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual, kehilangan akses pendidikan, serta identitas hukum. Dampak jangka panjangnya meliputi trauma psikologis berkepanjangan, bahkan mungkin seumur hidup, ketidakjelasan status hukum, hingga keterasingan sosial. Bagian tersebut muncul dari irisan keduanya, yakni efek psikologis, psikososial yang terus membekas seperti kehilangan martabat, kemiskinan struktural, dan ketimpangan gender. Di sebelah kanan ini ada diagram yang menjelaskan bahwa diagram ini menggambarkan bagaimana kekerasan sistemik sejak usia dini menciptakan efek berlapis dan lintas generasi bagi perempuan korban. Pada dampak kejadian, kekerasan fisik, psikis, kehilangan identitas, kehilangan pendidikan, kemudian pada dampak jangka panjangnya trauma berkepanjangan, ketimpangan gender, kemiskinan struktural, kehilangan martabat, kemudian kesulitan akses kerja, sistem hukum tidak jelas, kemudian keterasingan sosial. Upaya dan rekomendasi oleh Komnas Perempuan sebagai bentuk tanggung jawab dalam penanganan kasus Oci, Komnas Perempuan telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Taman Safari Indonesia
pada 17 Maret 2025, namun tidak mendapatkan tanggapan. Selanjutnya pada 9, 10, dan 22 April, Komnas Perempuan berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi lintas lembaga bersama Komnas HAM, LPSK, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Bareskrim yang difasilitasi oleh KPPPA. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan solusi dan strategi penanganan kasus secara komprehensif dan berperspektif korban. KPPA bertanggung jawab pada pemulihan psikis dan pemberdayaan ekonomi korban. Kemudian Kemenaker melakukan kajian kerugian kerja, investigasi, rekomendasi penegakan hukum. Kemudian Johnson Manangsang, pemilik OCI, adalah bertanggung jawab pada kompensasi, ganti rugi, dan keterlibatan ahli untuk penghitungan nilai kompensasinya. Terakhir, rekomendasi Komnas Perempuan kepada Komisi 13 DPR RI. Yang pertama adalah membentuk tim pencari fakta independen untuk investigasi kasus OCI. Kemudian kedua, mendorong penyelidikan lanjutan terhadap dugaan pelanggaran HAM. Kemudian ketiga, menjamin pertanggungjawaban individu dan korporasi atas pelanggaran. Keempat, mengawasi pemulihan hak korban, kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi. Kemudian yang rekomendasi yang kelima adalah melakukan tindakan pencegahan dengan mendorong pemerintah melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek korporasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Demikian, terima kasih. Lanjut ke Kementerian HAM untuk menyampaikan paparannya terkait dengan kasus ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR, Ketua dan Komisioner Komnas HAM, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, lalu kemudian kuasa hukum dari korban ex-karyawan OCI dan korban serta jajaran dari Kementerian HAM. Perlu kami laporkan kepada pimpinan bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, Kementerian HAM, dalam hal ini Wakil Menteri HAM, menerima audiensi dari para mantan pemain sirkus yang didampingi oleh kuasa hukum, yakni Muhammad Soleh atau Cak Soleh dan Bapak Happy Sembayang. Pada pokoknya, pelapor menyampaikan aduan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran HAM sebagaimana sudah kita dengar bersama tadi. Lalu kemudian ada kekerasan, lalu kemudian juga adanya aktivitas yang bekerja tapi tidak mendapat upah, lalu kemudian asal usul dan keluarga yang tidak jelas dan sebagainya. Atas aduan tersebut, Kementerian Hak Asasi Manusia dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan telah membentuk tim dan tengah mempelajari kasus tersebut, mengingat kasus ini juga pernah ditangani oleh Komnas HAM dan juga pihak kepolisian, dan juga telah ditetapkan surat penghentian penyidikan di tahun 1999. Kementerian HAM sebagai bagian dari rumpun eksekutif bersama dengan kementerian atau lembaga lainnya termasuk pemerintah daerah tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan P5 HAM terhadap warga negara termasuk kepada mantan pemain sirkus OCI. Nah, oleh karena itu Kementerian HAM sebagaimana amanat dalam Perpres 139 tahun 2024, maka yang memiliki tugas di mana Menteri HAM memiliki tugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia akan berkomitmen untuk dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut. Dan sebagai informasi pada pimpinan, pada hari ini Wakil Menteri Hak Asasi Manusia telah terjadwal untuk menerima pihak terlapor atau perwakilan dari OCI, lalu kemudian tentunya akan berkoordinasi, akan bersinergi dengan Komnas HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu kemudian Komnas Perempuan dan juga Polri, yang nantinya akan ada rekomendasi dari Kementerian HAM yang sebelum kami datang memenuhi undangan
kami sudah mendapatkan arahan dari Pak Menteri. Nah, salah satu rekomendasinya itu akan mengarah kepada program remedi atau pemulihan dan adanya mengusahakan akan dilaksanakannya traumatic healing dan lainnya. Dan oleh karena itu kami laporkan bahwa memang saat ini kami Kementerian HAM sedang melakukan pendalaman dan tentunya Kementerian HAM siap untuk membantu upaya penyelesaian aduan ini guna memastikan pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Demikian pimpinan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua pihak yang telah menyampaikan paparannya. Nanti para senior anggota Komisi 13 akan menanggapi, tapi saya pikir konteksnya bukan lagi menggali fakta secara detail, karena kan tadi sudah disampaikan oleh korban, sudah disampaikan juga temuan investigasi dari Komnas HAM, dari Komnas Perempuan, tapi yang paling penting adalah bagaimana pada audiensi ini kami dari Komisi 13 bisa terlibat secara aktif untuk menuntaskan persoalan ini dengan seadil-adilnya. Saya pikir itu nanti dalam konteks tanggapan dari anggota Komisi 13. Mungkin yang pertama, Bang Muslim Ayub ini dari Nasdem, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf dengan kawan-kawan karena pertama nanti langsung ke Komisi 13, ke balik ada hal yang perlu kami bahas. Yang pertama pimpinan, saya sengaja membuat narasi tadi malam supaya jangan menyalahi arti apa yang kita sampaikan dalam forum yang berbahagia ini. Terhormat pimpinan, Ketua Komnas HAM, Komnas Perempuan, kuasa hukum, dan para korban. Yang pertama, Hadi Manansang ini keluarganya termasuk 4 orang terkaya yang punya taman hiburan terbesar di Indonesia. Nanti saya akan cerita kronologi sedikit. Biasalah kalau orang kaya bisa memainkan oknum-oknum. Kalau kita lihat kejadian dari 1997 sampai sekarang tidak ada penanganan hukum sedikit pun. Ada apa ini? Saya melihat bukti-bukti permulaan sudah sangat luar biasa kuatnya. Bagi saya Komnas HAM tidak perlu lagi buat rekomendasi ini. Saya rasa sudah sangat layak untuk diproses hukum. Saya akan sedikit sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya hari ini terutama pada penyintas korban yang telah berani bersuara dalam mengungkapkan pengalaman pahit yang selama ini dirasakan. Kami merasakan itu. Saya melihat juga, dan saya juga harus apresiasi juga ini, kelompok Manansang ini, yang sudah bisa mendirikan taman safari. Yang kebun binatangnya itu di 5 benua negara ini sudah ada di situ lengkap. Ini ada kebanggaan dari Indonesia juga, apresiasi saya. Tapi perbuatan-perbuatan yang memang betul-betul keji ini harus diproses secara hukum. Saya hadir di sini bukan sebagai anggota parlemen, tetapi sebagai seorang warga negara juga yang prihatin dan geram atas apa yang telah terjadi pada korban yang dialami. Kisah-kisah yang telah kami dengar bukan hanya menyedihkan, tapi juga menyentak hati nurani. Bagaimana mungkin di negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan masih terjadi praktek eksploitasi anak, kekerasan fisik dan psikis, pemutusan hak atas pendidikan, bahkan dugaan praktik-praktik paksa, dan semua ini berlangsung dalam waktu jangka yang panjang, berulang-ulang tanpa ada perlindungan. Saya sebenarnya miris melihat kejadian ini karena tidak tertangani oleh APH itu sendiri. Cerita kalian menyentuh hati saya secara pribadi karena saya sedang kita bahas bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi perampasan masa depan anak-anak bangsa. Terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi berdasarkan laporan yang saya terima dan terungkap, bahwa pertama anak-anak direkrut dari usia 3 yang telah saya sampaikan tadi,
untuk bekerja dalam pertunjukan sirkus tanpa kontrak formal, tanpa perlindungan, tanpa hak-hak atas pendidikan. Kejam ini pimpinan. Kedua, terjadi kekerasan fisik, serta tekanan psikis hingga perbatasan kebebasan. Ketiga, banyak korban tidak mendapatkan akses kesehatan, asuransi maupun kompensasi yang adil. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata pimpinan, tapi ini harus kita proses secara hukum. Tidak perlu rekomendasi. Bukti permulaan sudah kuat. Jangan minta-minta orang kaya bisa mengatur semua proses-proses hukum yang lewat begitu saja tanpa ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Ini pemerintahan Prabowo, jangan main-main. Dan proses hukum yang sering dilakukan oleh Pak Presiden kita tidak pandang bulu siapapun dia. Dan ini momen yang tepat. Akan kita harus tegas dalam proses ini. Menurut saya ini sudah jelas merupakan pelanggaran terhadap 1. Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 menjamin perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 ayat 1 eksploitasi termasuk dalam cakupan TPPO. Keempat, Konvensi ILO nomor 182 pekerjaan bahaya untuk anak yang telah diartifikasikan di Indonesia. Apalagi kita buat rekomendasi, nggak perlu lagi pimpinan. Ini sudah tegas. Saya yakin dan percaya apa yang disampaikan kuasa hukum tadi juga dan sebagian yang menyampaikan. Yang terakhir, dalam kapasitas saya sebagai anggota DPR, izinkan saya menyampaikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, ini ada media nggak meliput ini? Ini harus dipiralkan. Jangan dipiralkan sedikit-sedikit nanti kita bilang 8 tahun udah dipiralkan. Anggota DPR udah kena kita pun. Yang begini ini harus dipiralkan, perlu sampaikan kepada HPH-HPH yang tidak mau detail menyangkut proses ini. 1. Mendorong aparat hukum untuk segera menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, eksploitasi anak, dan perdagangan manusia dalam kasus OCI secara tuntas dan independen. Jika benar ini ada unsur pidana pelanggaran HAM berat, maka harus ada pertanggungjawaban hukum dari pelaku, baik individu maupun institusi. 2. Pemulihan korban secara holistik. Mendesak pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan instansi terkait untuk menyediakan akses pemulihan psikologis, pendidikan kejar paket, dan pelatihan keterampilan untuk para korban. Program pemulihan harus bersikap jangka panjang dan berbasis kebutuhan individual korban, bukan sekedar formalitas. 3. Audit dan reformasi regulasi dunia hiburan anak. Perlu audit menyeluruh terhadap izin dan praktik lembaga hiburan, termasuk pertunjukan keliling seperti sirkus. Saya akan mendorong pembahasan regulasi atau revisi undang-undang untuk memperketat pengawasan terhadap industri hiburan yang melibatkan anak-anak, baik dari sisi ketenagakerjaan maupun perlindungan anak. 4. Mekanisme perlindungan anak pelaporan lebih mudah diakses. Banyak korban tidak tahu harus mengadu kemana. Kita harus membangun sistem yang mempermudah laporan aman bagi pelapor dan dijamin kerahasiaannya. Keterlibatan Pemda, Dinas Sosial, KPAI daerah sangat krusial dalam pengawasan ini. Yang terakhir, klarifikasi dugaan pemerasan oknum. Adanya dugaan pemerasan terhadap pihak OCI oleh oknum harus diselidiki secara terpisah dan tidak boleh menjadi pengalihan isu. Jika benar harus ada proses hukum, namun perhatian kita tidak boleh berbelok dari hak-hak korban yang telah lama terabaikan. Saya berkomitmen akan mengawal kasus ini secara langsung. Tidak hanya hari ini, tapi hingga para korban mendapatkan hak dan keadilan yang layak. Saya juga akan menyuarakan di DPR kasus ini menjadi momentum nasional
untuk memperbaiki sistem perlindungan anak dan industri hiburan dan ketenagakerjaan secara informal. Untuk para penyintas, saya ingin menyampaikan secara langsung kepada kalian, saya percaya pada cerita kalian. Saya tidak akan membiarkan ini menjadi berita yang berlalu. Saya akan perjuangkan agar negara hadir dalam pemulihan hak dan keadilan. Kita akan bergerak bersama, bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk memastikan masa depan yang lebih baik dan manusiawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita dengar secara serius apa yang disampaikan Bang Muslim Ayub ini sesungguhnya bisa menjadi kesimpulan kita ya Bang Maprion kan. Memang udah cocok jadi Menteri HAM Bang Andi ini. Tapi kalaupun begitu ada tambahan dari para senior lain, tapi substansinya harus berbeda ya Bang, jangan ngulang-ngulang poin-poin Bang. Saya pikir itu. Lanjutkan ke Bang Umbu. Terima kasih pimpinan. Saya langsung pada bagaimana apa yang menjadi rekomendasi dari Kementerian HAM ya, itu sangat lemah ya, mengedepankan ganti rugi dan pemulihan. Yang kami inginkan juga dari Komnas HAM, Komnas Perempuan sudah lebih tegas, sudah bisa menyimpulkan adanya dugaan, gitu kan? Ada dugaan pelanggaran hak asasi perempuan. Saya harap juga Komnas HAM akan mengeluarkan satu rekomendasi tentang terpenuhinya unsur-unsur dugaan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa saya berbicara begini? Supaya adanya petunjuk-petunjuk ini dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kementerian HAM ini bisa menjadi petunjuk atau bukti kita membuka kembali SP3 di Mabes Polri. Jadi saya meminta nanti setelah rekomendasi itu dipertegas lagi, jadi bagaimana mungkin kalau tidak adanya unsur pelanggaran HAM, kita menuntut untuk ada pemulihan ganti rugi. Ini kan ironis, terbolak-balik ini. Jadi saya harap nanti saya bersama-sama dengan pengacara, kita minta Kapolri untuk membuka perkara ini. Ya, ini lembaga-lembaga kalian ini yang dibiayai oleh negara. Lembaga menjadi tumpuan masyarakat untuk mencari keadilan. Ini masalah tidak ada yang mati Pak, baru penyiksaan. Bagaimana kalau ada yang meninggal, bagaimana benar sulitnya lagi. Sudah ada 2 yang meninggal. Nah, apalagi 2 ada yang meninggal. Tidak diketahui makamnya di mana. Jadi saya lihat nanti dalam pelaporan nanti, ini saya lihat kan ini pencemaran nama baik dan dugaan tindak pidana penganiayaan kan. Nah, ini nanti kita beri masukan, nanti kita buat rekomendasi juga bersama-sama lawyer. Kita masukkan unsurnya nanti TPPO dengan undang-undang HAM, undang-undang masalah kependudukan tentang perlindungan hak data pribadi, terus kitab undang-undang hukum pidana yaitu 263, 264 dan 266. Jadi kalau saya rasa kalau penyidik kita harus memberi pencerahan hukum juga sehubungan dengan kronologis perkara yang utuh ini, bahwa diduga melanggar undang-undang yang saya sebut ini. Jadi saya mohon ketegasan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan sudah begitu tegas dengan mencantumkan adanya unsur dugaan pelanggaran hak asasi perempuan. Ya ini saya maksudkan, target saya adalah bagaimana SP3 itu dibuka kembali dan kita menyodorkan petunjuk-petunjuk bukti baru dan saksi baru. Ya, nanti saya sama-sama, saya advokat ini. Sebelum menjadi DPR, saya berprofesi advokat sampai sekarang ini. Ya, saya minta Bapak Kapolri, lihatlah anak-anak bangsa Indonesia yang teraniaya. Ini permasalahan kecil ini. Siapapun di belakang, OC dan lain-lain, lihatlah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita menegakkan hak asasi manusia di Indonesia? Supaya hutang-hutang kita lama ini tertuntaslah. Dengan bagaimana Presiden Prabowo dengan semangat asacitanya mau melindungi segenap bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, lanjut Pak Soebul Imam. Oh, Bang Maprion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota, yang saya hormati Bu Sekjen,
Ketua Komnas HAM, Ketua Komnas Perempuan, para pengacara, teman-teman, mantan karyawan OCI. Sedih ya dengarnya. Ada bangsa yang membiarkan perkara bertahun-tahun terkatung-katung seperti itu. 28 tahun. Kita ini kalau dengar cerita, urutan yang dibacakan Bu Adneke, tadi apa yang disampaikan Bu Ketua Komnas Perempuan, kita ini seperti nggak ada pemerintahan, nggak ada orang yang mau membela, terbiar. Jadi apa ya? Seperti hidup di zaman yang nggak ada orang yang mengurus warga negaranya, kayak zaman batu gitu. Kalau Komnas HAM, Kementerian HAM baru kan, karena baru. Tapi buat Neke ini perlu juga menjadi catatan bagi Komnas HAM. 28 tahun Komnas HAM ikut bersama-sama, tapi rekomendasinya satu pun nggak didengar oleh siapapun, ya kan? Aku berpikir, apa kita ini, negeri kita ini masih perlu namanya Komnas HAM gitu, yang mereka secara berjuang untuk memberi rekomendasi, tapi pada akhirnya apa yang dialami oleh teman-teman kita di OCI itu sampai hari ini seperti itu. Kiranya mungkin saya sependapat apa yang disampaikan sahabat Muslim, Umbu. Mungkin kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Komnas Perempuan dengan 5 rekomendasinya. Jadi bukan mencabut SP3, kita membawa kembali kasus ini ke dalam jalur hukum dengan rekomendasi yang kuat, dengan cara kita Komnas HAM mungkin menjadi motor, membentuk tim pencari fakta kembali untuk apa? Kita membuat kesimpulannya hari ini seperti itu. Kita juga tidak bisa teriak-teriak tanpa melakukan aksi yang nyata, itu nggak bisa, pasti nggak bisa. Misalnya kita membawa teman-teman di keliling-keliling, dari saya dengar kemarin, saya lihat di podcastnya di Kombuser, saya dengar di Komisi 3 sudah berulang kali. Tapi kita harus membuat ini bukan hanya kesedihan. Kalau hanya viral, sebentar juga selesai, nanti orang lupa. Tapi ini harus terus-menerus kita buat tim yang memang menangani ini secara terus-menerus, seperti rekomendasinya Komnas Perempuan. Jadi buat tim pencari fakta. Mungkin Kementerian HAM bisa menjadi motornya, tim pencari fakta lagi dibentuk lagi, melibatkan semua stakeholder yang berkaitan dengan ini. Kita cari benar. Karena kemarin saya mendengar ketika pertemuan antara teman-teman dengan pihak OCI di Komisi 3, ya kan? Teman-teman sudah menyampaikan. Kan kalau kita menganggap mereka berbohong, susah loh membangun cerita untuk bohong tuh dari 1 tahun berikutnya, itu kan susah. Kalau mereka ini kan menyampaikan tuh lepas saja, ya kan? Itu sudah. Tapi apa yang disampaikan oleh saya dengar Johnson menyampaikan, kan keluarganya Manangsang kemarin kan juga hadir kan, ya kan? Kalau Pak Hadi kan sudah meninggal, anaknya Johnson hadir, anak-anaknya yang lain kan juga hadir. Pak Jansen yang hadir, Pak Jansen hadir kan menjelaskan bahwa yang jatuh diobatin, pakai pesawat, bayar pesawat, gaji dibayarin, dirawat dengan baik, ya kan? Kan pasti tidak akan ketemu. Harus dipertemukan di pengadilan, baru kita bisa selesai. Jadi nggak bisa, ini sudah tidak bisa kita mediasi mempertemukan teman-teman yang selama ini bertahun-tahun sudah menjadi korban dengan pemilik OCI yang kalau mendengar ceritanya itu lebih jahat daripada para penjajah itu. Kita nggak bisa ketemu, karena orang tak punya hati diketemukan sama orang punya hati itu pasti nggak ketemu. Jadi kita ketemukan aja, kita bawa ini ke ranah hukum untuk bisa diselesaikan secara adil. Nah itu caranya bagaimana? Saya pikir tadi benar apa yang disampaikan oleh Komnas Perempuan. Kita pemerintah membentuk panja, kelompok kerja atau apapun namanya, untuk kembali memeriksa semuanya ini dan membuatkan ini jalan hukum. Daripada ini berkepanjangan seperti ini. Ya kan, kasihan teman-teman ini, ya kan, dari satu tempat ke satu tempat. Saya juga tadi sependapat dengan Umbu, ya tak bisa juga kita hanya tanpa membawa ini ke proses hukum yang benar-benar baik,
hanya meminta uang ganti rugi, nanti mereka pikir Bapak Ibu semua keliling-keliling ini mau minta ganti rugi. Itu tidak terhormat juga. Tidak hormat, tidak terhormat Bapak Ibu. Nanti dianggap bertahun-tahun kasus ini, lalu sekarang baru dibuka lagi karena hanya meminta uang 3,1 miliar. Padahal harga diri Bapak Ibu semua lebih mahal daripada uang 3,1 miliar itu yang bertahun-tahun disiksa seperti itu. Jadi saya pikir teman-teman, kebetulan ada nih, Bu Sekjen, Bu Adneke, sama Ibu dari Komnas Perempuan, cobalah kita buatkan semacam apalah namanya untuk kembali tim ini melakukan pemeriksaan ulang untuk membawa ini ke ranah hukum, memang supaya diselesaikan seadil-adilnya. Mungkin itu pesan saya pimpinan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari Pak Soebul? Terima kasih pimpinan Pak Sugiat dan Ibu Dewi, juga kepada ibu-ibu para penyintas. Oh, ada satu Bapak ya tadi, serta Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan juga lawyer yang sudah hadir di Komisi 13 ini dan menyampaikan dengan sangat baik kronologis dari persoalan yang kita bahas pada hari ini. Saya kira kita sepakat dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Memang ini kisah ini unbelievable gitu ya. Kita hampir-hampir tidak percaya gitu di negeri ini masih ada seperti ini, atau juga di era seperti sekarang ini di mana hak asasi manusia begitu dijunjung, ternyata kita menyaksikan ada satu peristiwa yang juga berlangsung sangat lama ya. Yang saya kira saya sepakat dengan Ibu dari Komnas Perempuan, ini statusnya seperti perbudakan. Jadi ini child slavery ya. Ini sudah seperti perbudakan. Jadi bukan pelanggaran HAM biasa. Dan ketika kita berbicara perbudakan, sebetulnya ini seakan-akan kita hidup di zaman tadi, zaman batu lah ya, di mana orang masih benar-benar berada pada satu situasi strata sosial yang ada segmentasi yang luar biasa gitu. Ini tentu sangat menyayat hati kita semuanya, dan karena itu saya di hadapan ibu-ibu dan bapak para korban dari peristiwa ini saya menyatakan empati yang sedalam-dalamnya ya. Mudah-mudahan apa-apa yang sedang dialami oleh Bapak Ibu sekalian bisa segera diakhiri ya. Maksud saya segera ada penyelesaiannya. Terkait dengan masalah ini, saya tadi sebetulnya saya sudah melihat rekomendasi dari Komnas HAM di tahun 97 itu sebetulnya sudah sangat bagus, dan itu kalau dijalankan tentu ya bisa menyelesaikan persoalan ini. Tetapi dari apa yang disampaikan Ibu Ketua Komnas HAM, ternyata dari semua rekomendasi ini realisasinya ini sangat jauh ya, panggang dari api ya. Bahkan tadi saya kaget dengan Pak Maparion juga Pak Mapirion, ini kok sampai ada SP3 segala gitu. Artinya ini ada penghentian perkara secara hukum. Ini tentu membuat kita bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu. Padahal prosesnya ini benar-benar masih terus berlangsung sampai hari ini, dan bahkan ya pengaduan-pengaduan terus berlangsung sampai dengan tahun 2024 ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat rekomendasi-rekomendasi yang sudah baik dari Komnas HAM ini, pelaksanaannya tidak bisa berjalan dengan baik. Menurut hemat saya, ini karena mungkin pada waktu pelaksanaan ini semua, ini tidak begitu jelas siapa yang menjadi leading sektor untuk mengawasi rekomendasi-rekomendasi ini. Gitu. Nah, hari ini dengan Kementerian HAM dipisahkan, saya kira ini mencerminkan semangat kita untuk semakin menegakkan hak asasi manusia. Saya melihat rekomendasi yang 97 maupun juga sekarang rekomendasi yang diberikan oleh Komnas Perempuan, menurut saya ini perlu kita sepakati siapa yang menjadi leading sektornya untuk benar-benar melaksanakan rekomendasi-rekomendasi ini. Nah, dalam hal ini saya ingin mengusulkan Pak Ketua, nanti kita sepakati bahwa Kementerian HAM ini harus kita dorong menjadi leading sektor yang mengkoordinasikan dan juga mensinergikan seluruh ya aparat-aparat yang ada di dalam pemerintahan ini
untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Ya, termasuk kita juga DPR tentu kita akan terus dorong ya Kementerian HAM ini, karena kebetulan Kementerian HAM adalah mitra dari Komisi 13 ini. Dan kita coba realisasikan apa yang menjadi rekomendasi dari Komnas HAM tahun 97 dan juga apa yang menjadi rekomendasi dari Komnas Perempuan yang barusan disampaikan oleh Ibu Ketua. Jadi menurut saya nanti kita sepakati dulu apa saja nih rekomendasi yang mau kita laksanakan, dan kemudian yang kedua kita dorong Kementerian HAM itu menjadi leading sektor yang day to day bisa mengawasi pelaksanaan dari rekomendasi-rekomendasi ini. Sebab menurut saya kalau tidak ada leading sektor yang bertanggung jawab, ini akan sulit, karena ini akan menjadi saling lempar tanggung jawab. Ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab siapa. Nah, mungkin menurut saya nanti langkah yang paling pertama ya nanti adalah saya sepakat membentuk tim pencari fakta ya. Karena tadi sampaikan oleh Pak Mafirion dengan kemarin dihadirkannya dari pihak OCI dengan jawaban-jawaban yang ternyata berlawanan ya, bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan oleh para korban, tentu ini harus dicari fakta yang sesungguhnya seperti apa. Dan itu hanya bisa kalau kita memiliki tim pencari fakta yang independen untuk melihat hal tersebut. Dan selebihnya saya kira kita harus kemudian juga membuat ya entah bentuknya apa, tapi kita harus mengawasi tentang rekomendasi ini, seperti misalnya mengawasi pemulihan hak korban. Ini juga menurut saya penting sekali ya. Tadi Ibu Komnas HAM sudah menyampaikan misalnya ada laporan dari Dinas Sosial Bogor ya Bu ya, terkait dengan masalah pemberian pendidikan lewat paket A atau paket B dan sebagainya. Saya kira ini tidak bisa kita hanya mendapatkan laporan saja, tetapi harus ada tim yang betul-betul mengawasi benar nggak itu terlaksana atau tidak. Nah, pentingnya leading sektor dan kemudian tim-tim yang dibentuk adalah untuk benar-benar mengawasi pelaksanaan dari setiap rekomendasi-rekomendasi yang kita miliki. Sebab kalau tanpa itu menurut saya semuanya akan berbasis laporan-laporan yang belum tentu di lapangan itu adalah merupakan satu realisasi dari rekomendasi-rekomendasi kita. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tambahan? Terima kasih Ketua. Saya Iman Sukri dari fraksi PKB. Rasa-rasanya apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi sudah utuh, ini sudah clear jelas ya, dan dikunci oleh pendapatnya Pak kawan tadi, Pak Sohibul Iman. Jadi leading sektornya ini harus dipimpin langsung oleh Kementerian HAM Bu, supaya jelas kementerian ini dibentuk memang kerjanya untuk melindungi hak asasi manusia. Saya membayangkan kita hidup di zaman Romawi, 500 sebelum Masehi, di zaman ketika ada perbudakan, korban perang, gladiator, orang kayak gitu. Jadi ini saya menonton juga klarifikasi dari Pak Tony ya, Tony Sumampau ya, di podcast dari Corbusier. Nah, kesan saya dia menyalahkan teman-teman tadi. Ada yang misalnya hamil digugurkan 2 kali, kemudian lagi nakal. Jadi sebenarnya mereka lebih menyalahkan pekerja teman-teman ini sebenarnya. Nah, padahal kalau kita runut dari kronologis tadi bahwa mempekerjakan anak, menghilangkan status identitas anak itu pelanggaran yang luar biasa. Gitu. Jadi ini momentum yang tepat. Saya harapkan juga Pak Menteri HAM tidak hanya bicara soal anggaran 20 triliun, tapi ini konkret nih. Sukseskan aja ini, udah sukses. Besok ditambah. Ya, kalau ini sukses kita bilang ke Pak baru tambahin nanti anggarannya. Cocok Bu ya. Nah, biar konkret karena ini memang melukai rasa keadilan kita. Jadi ini juga perlu jadi pembelajaran agar kita tidak boleh main-main dalam kasus HAM. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, terakhir ini ya. Sama aja nanti substansinya Bang, enggak? Ya, oke.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sugiat dan Ibu Dewi, pimpinan Komisi 13, para korban mantan karyawan OCI, penasihat hukum, sahabat saya Pak Soleh, juga kawan-kawan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan. Menurut saya kisah pilu ini benar-benar membuat kita harus berpikir, berintrospeksi lah terhadap kita harus mencari jalan keluar terbaik. Saya sependapat dengan Pak Sohibul Iman bahwa rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Komnas HAM menurut saya itu sudah sangat komprehensif. Tetapi saya berharap ada peran DPR di situ, di dalam memberikan dukungan secara politik. Karena memang kewenangan Komnas HAM hanya sampai di situ. Hanya sampai pada penyelidikan, pengawasan, memberikan rekomendasi. Tidak lebih. Oleh karena itu, menjadi penting dukungan dari DPR, terutama di Komisi 13. Karena kita diberi kewenangan untuk dalam persoalan mengawasi dalam hal hak asasi manusia. Karena menurut saya strategi penanganannya memang harus penyelesaian secara hukum. Kemudian pemulihan korban juga kan itu harus menjadi konsentrasi kita juga. Kemudian pencegahan di masa depan dengan membuat regulasi yang lebih konkret, dan itu menurut saya akan semakin punya dampak yang besar kalau ada pemihakan dan peran DPR Komisi 13 di situ. Saya malah merasa itu bisa saja rekomendasi Komnas HAM itu menjadi rekomendasi kita, sehingga kita nggak, bahasa ya Rek Surabaya, nggak mindo gawe lah gitu. Karena itu sudah sangat komprehensif dan dituangkan lewat suatu proses yang panjang. Nah, oleh karena itu akan menjadi lebih substantif kalau itu menjadi rekomendasi kita, tetapi tentu forumnya harus kita sesuaikan dengan ketentuan tata tertib kita. Harus ada, menurut saya sih ya, bukan forum apa namanya, ini kan forum audiensi gitu ya, harus ada RDPU mungkin ya, kita mesti covering both sides ya, kita mesti juga undang pihak-pihak terkait sehingga ada pandangan-pandangan yang mungkin berbeda, yang perlu diklarifikasi secara langsung sehingga akan menyempurnakan rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM. Tapi saya kira saya sependapat dengan semua usulan teman-teman semuanya bahwa Komisi 13 harus benar-benar berada menjadi penguat yang utama dalam kasus penyelesaian pelanggaran HAM ini. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sejak awal rapat audiensi ini kita sudah mendengarkan penjelasan baik dari pihak korban, pihak kuasa hukum dan para korban ex-karyawan Sirkus Oriental Indonesia. Kita juga mendapat penguatan fakta dari Komnas HAM, dari Komnas Perempuan, begitu juga dari Kementerian HAM. Terus kita sudah mendapat masukan saran apa-apa yang harus kita lakukan terkait dengan kasus ini. Saya pikir dari semua penjelasan ini semangatnya sama, Bang, bahwa Komisi 13 punya komitmen yang sangat kuat, katakanlah bukan hanya mengawal kasus ini, tapi dalam konteks penegakan hak asasi manusia. Kita berbaik sangka juga dan sangat optimis bahwa pemerintahan Pak Prabowo juga demikian, karena memang ada dalam asas citanya nomor 1, bahwa Pak Prabowo menekankan dari asas citanya itu yang pertama adalah salah satunya penegakan hak asasi manusia selain dengan penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi. Saya pikir ini yang menjadi pondasi kita untuk melangkah ke depan melihat kasus ini. Yang kedua, saya pikir memang kita juga semua sama-sama sepakat, baik apa yang disampaikan oleh kuasa hukum, Komnas HAM maupun Komnas Perempuan dan Kementerian HAM, bahwa ini ada tindak kejahatan yang sangat keji. Saya malah heran misalnya kalau dari Barreskrim Mabes Polri mengatakan bahwa ini tidak ada barang bukti. Loh, mengambil anak kecil, anak bayi 5 tahun, 8 tahun tanpa alas hukum itu sebuah tindak kejahatan. Saya pikir di pihak OCI pun kan sudah mengakui itu, bahwa mereka menampung dari sekian banyak ini dari umur 5 tahun sampai 8 tahun tanpa alas hukum, kecuali mereka panti asuhan kan. Ada tindak kejahatan perdagangan manusia, perdagangan bayi di situ. Saya pikir Mabes Polri bisa masuknya di situ.
bahwa Oci itu melakukan perdagangan manusia khususnya bayi yang tanpa apalagi anak kan. Dari semua pengakuan tadi kan mengatakan bahwa mereka faktanya dijual apakah oleh orang tuanya dan si Oci membeli itu kan. Dari situ sudah bisa masuk tindak kejahatannya Pak pengacara kan. Yang kedua terkait dengan katakanlah kekejaman psikis tadi. Saya pikir itu nanti juga akan berkembang. Bahwa kita sepakat bahwa ini ada tindak kejahatan. Di negara ini yang berbasis hukum, buat tindak kejahatan mau tahun berapapun itu tidak boleh didiamkan. Komisi 13 tadi berdasarkan penguatan dari para senior mendorong bahwa kasus ini dibuka kembali oleh Mabes Polri. Nanti silakan nanti bagaimana teknisnya, apakah perlu penguatan dari Komnas HAM, perlu penguatan dari Komnas Perempuan atau dari Kementerian HAM dan Komisi 13 DPR RI, kita akan sama-sama menguatkan ke Mabes Polri untuk membuka kembali kasus ini dengan runtutan-runtutan kejahatan yang sudah ada. Tadi yang paling konkret dari temuan Komnas Perempuan kan, ada pelanggaran Undang-Undang Dasar 45, ada pelanggaran pasal ini dan segala macam, dibuka kembali. Dan nanti akan menjadi leading sektor terkait dengan proses advokasi ini. Tadi usulannya adalah Kementerian HAM, Mbak. Kita minta Kementerian HAM mengawal ini secara teknis dan harus ada progress report yang itu konkret, misalnya seminggu sekali bagaimana kasus ini. Itu yang pertama. Yang kedua saya pikir terkait dengan tanggung jawab negara. Ini kan terkait dengan pemulihan secara psikis maupun yang lainnya. Saya pikir nanti juga Kementerian HAM bisa katakanlah memimpin terkait penyelesaian kasus ini terkait dengan pemulihan. Apakah nanti adalah kan aturannya, kemarin kan kita dalam rapat kerja juga sudah berkali-kali menyampaikan bahwa apakah ada kompensasi terhadap persoalan kerja mereka dan kompensasi terhadap hak asasi manusia mereka. Nanti Kementerian HAM lah yang mengkaji itu dan mengkonkretkan itu, bukan hanya sekedar mengkaji, mengkonkretkan itu. Saya pikir ini yang menjadi hasil temuan kita di rapat audiensi ini ya Bang ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ini bukan rapat yang pertama yang terakhir Bang. Kita sekali lagi punya komitmen yang sangat kuat Komisi 13 untuk katakanlah mengawal setiap rakyat Indonesia yang perlu perlindungan HAM dan penegakan HAM. Saya pikir itu dari hasil pertemuan ini. Lebih kurang mohon maaf, ada mungkin sebagai penutup ya Bang. Closing statement. Siap, lanjut pimpinan. Terima kasih pimpinan. Tentu saya mewakili para korban dengan apa yang disuarakan oleh teman-teman Komisi 13, kami bahagia. Ini memang yang ditunggu-tunggu oleh para korban. Di mata para korban selama ini Taman Safari seperti tembok tebal. Mereka konglomerat yang tidak bisa tersentuh hukum. Tetapi kami meyakinkan kepada para korban bahwa pemerintah baru ini tentu berbeda dengan pemerintah sebelumnya. Apalagi dengan Komisi 13, juga komisi yang baru biasanya segala sesuatu yang baru itu akan lebih energik daripada yang lama. Jadi proses hukum tidak bisa tidak, mediasi tidak ada mediasi. Bagi kami kejahatan kelam ini harus diungkap dan tidak boleh terjadi lagi, maka hukumlah menjadi tumpuannya. Terima kasih untuk pimpinan dan semua anggota Komisi 13 DPR RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya pikir demikianlah audiensi antara Komisi 13 DPR RI dengan korban kuasa hukum perwakilan ex karyawan atau pegawai Oriental Sirkus Indonesia, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kementerian HAM pada hari ini telah selesai. Semoga permasalahan dugaan pelanggaran HAM terhadap ex karyawan pegawai Oriental Sirkus Indonesia dapat kita selesaikan dengan seadil-adilnya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Rapat kami, ini audiensi Bang, nggak pakai rekomendasi. Rapat kami tutup dengan mengucap Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.